Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, senantiasa memberikan keberkahan, rezeki, usia dan waktu kepada kita semua. Alhamdulillah, sore hari ini dengan izin, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa hadir duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan. Semoga itu bisa menjadi amal soleh yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang semakin bertakwa, semakin taat dan semakin memperbanyak amal solehnya sebagai bekal untuk menghadapi apa yang setelah kematian. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Khamsuna Qaidatan Qur'aniyatan fin Nafsi wal Hayat. Ya, ada 50 kaidah terkait jiwa dan kehidupan yang diambil dari Al-Qur'anul Karim, dan kita akan masuk ke Al-Qaidah Ats-Tsalisata Asyara. Kita masuk ke kaidah yang ke-13 ya. Yang mana kaidahnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi orang tua kalian dan anak-anak kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang paling bisa mendatangkan manfaat untuk kalian. Ayat ini adalah merupakan potongan dari ayat yang ada dalam surat An-Nisa ya teman-teman ya. Ayat ke-11 yang berkaitan tentang pembagian warisan. Berkaitan tentang apa? Pembagian warisan. Jadi dulu pada zaman jahiliyah, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu ketika mereka membagi warisan itu nggak ada barometernya, nggak ada patokan patennya, sehingga kadang-kadang mereka lebih banyak memberikan jatah kepada orang tuanya. Kadang-kadang juga lebih banyak diberikan kepada anak-anaknya. Ya, kadang-kadang pertengahan sama rata gitu. Kemudian syariat Islam datang untuk menyingkirkan ya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan jahiliyah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung yang turun tangan di dalam Al-Qur'an menjelaskan siapa yang menjadi ahli waris, kemudian berapa jatahnya. Berapa jatahnya udah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/6, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/8. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ketentuan Allah yang tidak boleh kita langgar. Makanya membagi warisan dengan hukum Allah, dengan syariat Allah itu hukumnya wajib. Melanggarnya termasuk dosa besar. Dosa besar. Nah, jadi di sini kemudian di awal-awal ayat ini Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Kemudian terus sampai pernyataan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Nah, diawali dengan yusikumullah. Allah memberikan wasiat kepada kalian. Jadi ini wasiat Allah. Ya, wasiat Allah itu harus kita tunaikan. Tentang apa? Tentang kalian harus membagi warisan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran.
Yang Allah kasih setengah harus dikasih setengah, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Yang dikasih sepertiga oleh Allah dikasih sepertiga, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Nah, karena orang-orang jahiliyah dulu mereka nggak punya patokan sama sekali. Kadang lebih banyak dikasih orang tua, kadang lebih banyak dikasih anak, kadang sama rata. Maka Allah ingatkan, ya, orang tua kalian dan anak-anak kalian, kata Allah, kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat bagi kalian dalam dunia dan akhirat kalian. Ya, sedangkan Allah Maha tahu, sehingga Allah berikan bagiannya sesuai dengan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu siapa yang lebih bermanfaat ya untuk Anda dalam urusan dunia dan akhirat Anda. Ya. Nah, makanya di sini tafsirnya saya mengatakan hadil qaidah ja'at fi siyaqi ayatil fawaid fi sadri surat An-Nisa. Kaidah ini datang dalam konteks ayat-ayat waris yang ada di awal-awal surat An-Nisa. Jadi makna dari ayat ini aba'ukum wa abna'ukum, yakni alladzina yarisunakum minal aba' wal abna. Ya, yaitu orang-orang yang mewarisi harta kalian dari kalangan orang tua dan anak-anak kalian. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ay la ta'lamun, kalian enggak tahu, kata Allah. Kalian enggak tahu man anfa'u lakum fid din wad dunya. Siapa di antara mereka yang benar-benar lebih bermanfaat untuk kalian dalam dunia dan akhirat kalian. Nah, faminkum man yazunnu anal ab anfa'u lahu. Ya. Di antara kalian ada yang menyangka bapaknya lebih bermanfaat, ya kan? Orang tuanya lebih mendatangkan manfaat untuk dunia akhiratnya, makanya lebih dikasih banyak, gitu kan? Fayaqulul ibn anfa'lahu, padahal bisa jadi anaknya itu lebih bermanfaat untuknya, gitu kan? Wa minkum man yazunnu annal ibna anfa'u lahu. Di antara kalian ada yang menyangka anaknya lebih bermanfaat. Akhirnya anaknya yang dikasih jatah lebih banyak, sedangkan jatah orang tuanya dikurangi. Fayaqulul abu anfa'alahu, padahal bisa jadi bapaknya lebih bermanfaat. Ya. Wa anal alimu, kata Allah, dan saya yang lebih tahu, kata Allah. Saya yang lebih tahu siapa yang lebih bermanfaat untuk kalian dunia akhiratnya. Makanya Allah tetapkan jatahnya sehingga tidak boleh kita lampaui, tidak boleh kita langgar ketetapan Allah dalam masalah pembagian warisan ini, ya. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, walau rudda taqdirul irsi ila uqulikum. Seandainya pembagian warisan itu dikembalikan kepada logika kalian, kata Syekh, wahtiyarikum, dan pilihan kalian, semau kalian. Jadi mau bagi warisan itu semau kalian, sesuai dengan akal pikiran kalian. La hasala min ad-darar wallahu bihi alim, pasti akan terjadi mudarat. Pasti akan terjadi mudarat, ya. Makanya dalam tafsiran ayat wa in lam taf'alu takun fil ardi fasadun kabir. Jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi, kata Allah. Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini maksudnya apa? In lam taf'alu, jika kalian tidak membagi warisan dengan hukum Allah, dengan ketetapan Allah, takun fil ardi fasadun kabir, akan ada kerusakan yang besar di atas muka bumi ini. Apa itu? Pertumpahan darah. Betapa banyak orang keluarga itu ada yang bahkan saling membunuh karena masalah warisan. Benar enggak? Bahkan ada yang memutus tali silaturahim yang harusnya dijaga. Ya. Padahal Allah memerintahkan kita untuk apa? Menjaga tali silaturahim, hubungan kekerabatan, tapi kadang putus karena masalah warisan. Coba kalau kita taat, tunduk sama pembagian Allah, kita ridho dengan pembagian Allah, maka clear. Itulah sikap orang-orang beriman. Makanya kalau kalian itu mengembalikan pembagian warisan ke akal kalian, ke pilihan kalian sendiri, pasti akan terjadi mudarat. Akan terjadi mudarat. Kenapa? Linaksil uqul. Karena akal manusia itu terbatas. Manusia itu nggak tahu mana yang paling baik dan mana yang buruk, ya. Wa adami ma'rifatiha bima huwal laik wal ahsan. Dan pengetahuan manusia itu terbatas terkait mana yang lebih baik, mana yang lebih pantas. Dan itu di setiap tempat, setiap waktu itu memang seperti itu akal manusia. Apalagi kalau udah berkaitan dengan harta, ya. Itu akal itu hilang.
Biasanya yang dikedepankan apa? Hawa nafsu gitu. Nah, makanya langsung Allah turun tangan di dalam Al-Quran membagi warisan ini, teman-teman. Coba bayangkan penjelasan tentang sholat itu kalau di Al-Quran cuman wa aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Tapi perinciannya, berapa rakaatnya, bagaimana caranya, kemudian zakat berapa yang harus dikeluarkan, kapan dikeluarkan, itu nggak ada penjelasan dalam Al-Quran. Adanya di hadis Nabi. Tapi kalau masalah harta warisan itu betul-betul rinci, nggak ada tempat untuk ijtihad, nggak ada tempat untuk andil manusia menentukan kadarnya. Itu nggak ada, karena udah dijelaskan dengan gamblang lugas oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu surat An-Nisa awal-awal itu semua terkait dengan warisan ada di situ. Ya. Nah, makanya di ayat-ayat di akhir-akhir ayat surat An-Nisa itu Allah katakan kan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabun lakum naf'ah. Ya, orang tua kalian, anak-anak kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat untuk kalian dalam urusan dunia akhirat kalian, sehingga kadang kalian menzalimi yang lain ya karena memberikan hak kepada yang lain, padahal dia bisa mendatangkan manfaat yang lebih ya. Makanya Allah langsung turun tangan. Ya. Kemudian juga masalah warisan ini Allah katakan fardhatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Ya, pembagi warisan dengan hukum Allah itu hukumnya fardhah, wajib. Ya, ini kewajiban dari Allah yang enggak boleh dilanggar. Kenapa? Innallaha kana aliman hakimah. Allah itu Maha mengetahui dan Maha hakim, Maha bijaksana. Jadi Allah kalau meletakkan sesuatu itu betul-betul bijaksana, enggak ada yang terzalimi dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini makna secara umum dari ayat ini. Kemudian bagaimana praktek dari kaidah ini? Ya, saya akan membawakan kita beberapa contoh praktek dari kaidah ini. Beliau mengatakan di sini walinuhawila an nutabbiqa hadhihi alqaidata ala waqi'ina. Ya, mari kita coba praktekkan kaidah ini dalam realita kehidupan kita. La'allana nastafidu minha fi tashih ba'di ma yaqa' min akhta'in fi ba'di tasawwuratina wa mawaqifina al-ijtimaiyah. Supaya dengan harapan bisa kita mengambil manfaat ya dalam meluruskan sebagian kekeliruan-kekeliruan yang terjadi ya dalam pola pikir kita, pandangan kita, sikap-sikap kita yang terkait dengan ya sosial dan masyarakat serta pergaulan kita terhadap orang-orang dekat kita. Ya, pamin dzalika di antara prakteknya kata Syekh. Anna ba'dal aba' qad takunu ya khalfatuhu min adz-dzurriyyati banat faqat. Ya, sebagian orang tua ada yang Allah berikan rezeki kepadanya itu anak wanita saja. Anak wanita saja, ya. Fayadhiqu lidzalika sadruh. Karena diberikan rezeki anak wanita, hatinya itu merasa sempit, merasa kecewa. Ya. Padahal dia enggak tahu mana yang lebih mendatangkan manfaat, anak laki-laki atau anak wanita. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Jadi ketika Allah memberikan anak wanita, bisa jadi itu yang lebih maslahat, yang lebih bermanfaat ya daripada diberikan anak laki-laki. Cuman kadang orang karena tidak sesuai dengan harapannya itu kecewa, gerutu, mangkal gitu kan. Ya, jadi yadiku qalbu, hatinya itu menjadi sempit. Wa yaktabu li hadzal ibtila, kemudian dia menjadi gundah gulana karena diberikan anak wanita, diuji dengan anak wanita. Maka fatati hadhil qaidah litasquba fi qalbihil yakin war ridha. Jadi kaidah ini datang untuk menuangkan di dalam hati kita rasa yakin dan ridha. Kenapa? Karena kita enggak tahu mana yang lebih manfaat untuk dunia akhirat kita, apakah anak laki-laki atau wanita. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Berarti ketika Allah memberikan anak wanita, mungkin itu yang terbaik gitu. Terbaik ya. Wa kam min bintin kanat anfa'a li walidayhi min 'adadin min al-abna. Ya, betapa banyak satu anak perempuan itu lebih bermanfaat untuk kedua orang tuanya daripada begitu banyak anak laki-laki. Ya, benar enggak?
Kadang anak laki-laki itu bikin masalah, ya, bikin pusing orang tua. Ya, tapi satu anak wanita benar-benar mendatangkan manfaat dan realita menjadi saksi untuk semua itu. Ya. Beliau membawakan cerita, beliau mengatakan a'rifu rajulan lamma kaburat sinnuh, katanya. Saya mengenal ada seorang itu ketika usianya udah tua, kana auladuhu ba'iduna ya anhu fi talabi rizki. Anak-anak laki-lakinya itu pada merantau semua. Merantau nyari rezeki. Falam yajid hadzal walidu allazi kharat wa dha'afat bunyatuhu ya aktsaru kunwan wa ri'ayatan min ibnitihi wahidah. Jadi dia tidak mendapati orang tua ini, ya, tidak mendapati ada yang lebih memberikan kasih sayang, ada yang lebih menjaganya, melindunginya daripada putri semata wayangnya. Sedangkan anak-anaknya yang laki-laki pada jauh merantau cari rezeki. Kadang mungkin nggak ngirim duit buat orang tua, lupa gitu kan. Tapi satu anak wanita itu benar-benar menjaganya, merawatnya ketika dia lemah, ketika dia butuh untuk dirawat, dilindungi, gitu kan. Dia benar-benar anak wanita ini benar-benar menunaikan tugasnya sebagai seorang anak, ya. Maka maha benar Allah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ya, orang tua dan anak-anak kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat untuk kalian dalam dunia kalian, bahkan dalam akhirat kalian. Mungkin kalian menyangka anak laki-laki itu lebih bermanfaat untuk urusan dunia kalian, belum tentu. Bisa jadi apa? Anak wanita. Nah, maka ketika diberikan rezeki anak wanita, jangan kita merasa mangkal, merasa marah, gitu kan ya. Ya, padahal dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wulidat lahu ibnatun, barang siapa yang diberikan seorang putri, diamanahi oleh Allah, diberikan rezeki berupa seorang putri, anak wanita, falam ya'iduha, dan dia tidak membunuh anak ini." Karena dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, kalau diberikan anak wanita itu aib bagi mereka. Akhirnya mereka melakukan wa'dun. Wa'dun itu apa? Membunuh anak. Kenapa? Karena takut ya anak wanita itu gak bermanfaat, cuma habisin beras doang, gitu kan? Ya, khosyata imlak, takut miskin karena ngasih makan anak wanita. Ya, karena wanita zaman dulu itu, zaman jahiliyah itu, teman-teman sekalian, gak ada harganya. Ya, betul-betul dihinakan. Kalau bukan Islam yang mengangkat derajat wanita, ketika dia menjadi seorang anak, contohnya, ketika dia menjadi seorang anak, Nabi mengatakan barang siapa yang diberikan rezeki anak wanita, kemudian tidak dibunuh, tidak dihinakan, tidak diabaikan, atau dia tidak lebih mengedepankan anak laki-lakinya. Maksudnya dia adil dalam memperlakukan anak wanita dan anak laki-lakinya, adkhalahullahu jannah, Allah masukkan dia surga. Lihatlah bagaimana Islam memuliakan seorang wanita ketika dia menjadi seorang anak. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu thalathu banat," kata Nabi, barang siapa yang memiliki 3 anak wanita, ya, fasabara 'alaiha, kemudian dia bersabar karena diberikan anak wanita, ya, wasaqahunna, dipakaikan baju, ya, semua kebutuhannya diberikan baju, kemudian dikasih makan, ya, dikasih minum. Kunna lahum hijaban minan nar, kata Nabi, anak-anak itu nanti akan menjadi tameng yang akan melindunginya dari api neraka. Itu anak wanita. Lihatlah mulianya memiliki anak wanita, sekaligus itu bentuk kepemuliaan terhadap wanita ketika dia menjadi seorang anak. Wanita di dalam Islam ketika dia menjadi seorang istri dimuliakan. Benar? Ya, makanya di dalam hadis suami itu dikatakan ittaqullah, wahai para suami bertakwalah kepada Allah, ya, terkait istri-istri kalian. Ya, fa innakum ahastumuhunna bi kalimatillah, karena kalian mengambil istri-istri kalian dari walinya, dari orang tuanya dengan membawa nama Allah. Dalam hadis lain, istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Ya, perlakukan wanita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun.
Fa innahunna khuliqna min dila', karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yaitu tulang rusuk yang paling atas. Ya, in zahabta, ya, kalau Anda tuqawimuha kasartah, kata Nabi. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya dengan cara paksa, itu akan membuat dia patah. Karena sesuatu yang keras kalau dipaksa untuk diluruskan bisa patah. Lalu bagaimana caranya? Istausu binisa'i khairan, kata Nabi. Lakukan dengan cara yang lembut. Ini bagaimana Islam memuliakan wanita ketika dia menjadi seorang istri. Ya. Di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah ketika dia menjadi seorang istri. Dan wanita itu dibukakan pintu surga, boleh masuk dari mana yang dia mau. Kalau dia mati dalam keadaan suaminya ridha terhadap dirinya, Allah memuliakan seorang wanita ketika dia menjadi seorang istri. Begitupun seorang wanita ketika menjadi seorang ibu dimuliakan. Ya, dalam hadis yang masyhur antum tahu semua. Ya, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya wahai Rasulullah? Dijawab siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu, baru bapak. 3 kali. Ya. Jadi Islam itu tidak menghinakan wanita, tapi datang dengan memuliakan wanita. Nah, kemudian juga Islam sebagai bentuk pemuliaannya kepada wanita, wanita diberikan hak waris, teman-teman. Ya, hak warisan. Ya, kalau dulu mereka yang diwarisi, mereka seperti harta benda yang bisa diberikan ya kepada misalnya suaminya meninggal, ya dia bisa jadi harta warisan yang akan diwariskan turun-temurun ke anak-anaknya dan seterusnya. Waliyadzubillah. Tapi Islam datang untuk mengangkat derajat mereka. Ya. Nah, jadi ya, ini salah satu contoh praktek dari kaidah ini. Jadi kita nggak tahu siapa yang lebih bermanfaat untuk kita dari anak-anak kita. Bisa jadi putri kita, bisa jadi putra kita. Makanya ketika kita diberikan rezeki berupa putri itu, maka kita syukuri karena Allah Maha tahu yang terbaik, Maha tahu yang lebih bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, atwa'ukum lillahi minal aba' wal abna arfa'ukum darajatan yaumil qiyamah. Ya, orang tua dan anak-anak kalian yang paling taat kepada Allah itu bisa menjadi pengangkat derajat kalian kelak pada hari kiamat. Ini pentingnya anak soleh, teman-teman ya. Ya, orang tua yang soleh, anak yang soleh itu benar-benar bisa menjadi pengangkat derajat ya di hari kiamat. Kalau orang tuanya soleh nanti akan mengangkat derajat anaknya. Tapi sebaliknya kalau anaknya soleh akan mengangkat derajat orang tuanya. Jadi jangan nuntut anak doang yang soleh. Orang tua juga harus menjadi orang tua yang soleh, gitu ya. Atwa'ukum lillah minal aba' wal abna arfa'ukum darajatan yaumil qiyamah. Yang paling taat kepada Allah dari orang tua dan anak-anak kalian itu nanti yang akan mengangkat derajat kalian pada hari kiamat. Wallahu ta'ala yusyaffi'ul mu'minin ba'dahum fi ba'din. Nanti Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan memberikan izin kepada orang-orang beriman untuk memberikan syafaat kepada sebagian satu sama lain di antara mereka. Fa in kana al-walidu, apabila orang tua itu arfa'u darajatan fil jannah, lebih tinggi derajatnya di surga, rufi'a ilaihi waladuhu, maka nanti anaknya akan diangkat mendekat dengan dirinya. Berarti orang tuanya memberikan syafaat mengangkat derajat anaknya. Tapi sebaliknya, wa in kana al-waladu arfa'a darajatan, kalau anaknya yang lebih tinggi derajatnya di surga, rufi'a ilaihi waliduhu, nanti orang tuanya yang akan diangkat mendekat ke dirinya, memberikan syafaat untuk orang tuanya. Litaqarra bidzalika ayunuhum, supaya mereka itu bahagia, senang, karena yang namanya orang tua itu pasti sayang anaknya. Begitupun sebaliknya, anak sayang orang tuanya. Ketika mereka bertemu di surga dekat itu pasti bahagia. Nah, akan saling memberikan syafaat satu sama lain. Ini motivasi untuk kita. Ya, kita kalau enggak jadi anak, maka akan jadi orang tua. Bisa juga orang tua sekaligus anak.
maka bagaimana kita menjadi anak yang soleh untuk orang tua kita, atau sebaliknya bagaimana kita menjadi orang tua yang soleh untuk anak-anak kita, ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa minal mu'sifi, ya, termasuk sesuatu yang kita sayangkan, kata beliau, an nasma'a wa naqra'a an unasin ruziqu adadan minal banat. Kita mendengar dan membaca di berita-berita ada orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah anak-anak wanita. Yatadammarun bal qad yuhaddiduna zawjatihim. Mereka itu murka, bahkan mengancam buat istri-istri mereka. In hunna waladna lahum inatan. Kalau lagi melahirkan anak wanita, itu yang diancam istrinya. Nah, ancamannya gimana Pak Bayu ancamannya? Kalau lagi melahirkan anak wanita, saya nikah lagi gitu ya. Enggak, itu bukan ancaman ya. Ya, jadi dia mengancam atau membuat perasaan istrinya itu terluka. Karena pertanyaannya begini teman-teman, kita bisa memilih nggak untuk punya anak laki-laki atau wanita? Enggak, itu kan rezeki Allah. Kenapa harus istrinya yang jadi korban? Ya, kalau dapat anak wanita kemudian marah, kenapa istrinya jadi korban? Padahal istrinya nggak bisa milih. Nah, itu yang kita sayangkan, kata Syekh. Ya, ini. Maka kaidah ini datang untuk menenangkan kita. Oh, kita diberikan anak wanita. Mungkin ini yang terbaik. Kita syukuri, kita rawat sebagai bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah. Mungkin nanti akan mendatangkan manfaat yang besar, yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kaidah ini teman-teman sekalian sangat berharga ya dalam bersikap, terutama dalam berumah tangga. Karena Allah mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga katakan, lillahi mulkus samawati wal ardi. Milik Allah ya kerajaan langit dan bumi. Jadi kekuasaan Allah itu ada meliputi langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah mau. Enggak ada yang mengatur-atur Allah. Terserah Allah. Allah menciptakan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki anak wanita. Sebaliknya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Berarti kita nggak bisa milih. Itu semua udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang mukmin itu apa? Ridha menerima dan menjalankan perintah Allah terkait amanah tersebut, ya. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatan. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala menikahkan wanita dengan laki-laki, sebaliknya laki-laki dengan wanita. Jadi enggak ada laki-laki dengan laki-laki ya. Wanita dengan wanita itu enggak ada. Adanya apa? Allah menikahkan laki-laki dengan wanita, sebaliknya wanita dinikahkan dengan laki-laki. Ya, kemudian wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kemudian Allah jadikan di antara mereka ada orang yang aqim. Aqim itu enggak bisa melahirkan. Mandul ya. Ya, mandul. Kenapa? Karena innahu alimun qadir. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu dan Allah Maha menakdirkan. Allah Maha telah menetapkan takdirnya. Karena ada orang kalau diberikan anak mungkin dia akan semakin tersesat, semakin jauh dari Allah. Maka Allah enggak mengizinkan dia punya anak. Ya, supaya dia menghibahkan dirinya untuk bela dan ketaatan kepada Allah, gitu kan. Ada orang yang kalau nggak diberikan anak, dia akan tersesat, gitu kan. Allah berikan dia anak untuk menyibukkan dirinya, karena anak itu bagian dari ibadah. Kalau kita jaga, kalau kita rawat, kalau kita besarkan, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah alim, Allah Maha mengetahui, teman-teman. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa kafa bil abdi ta'arrudan limaktihi an yashkhata ma wahabahu Allah. Cukup seorang hamba itu ya dikatakan siap untuk mendapatkan murka Allah, siap untuk mendapatkan amarah Allah ketika dia marah dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Ya, jadi ketika diberikan rezeki oleh Allah, misalnya berupa anak perempuan, marah, maka siap-siap dia berani untuk mendapatkan murka Allah. Dalilnya apa? Ketika dia diberikan sesuatu yang dia tidak sukai, itu ujian enggak, teman-teman? Ujian kan? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, Allah kalau cinta kepada seorang itu diuji. Fa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridho dengan ujian Allah, diterima, dia sabar, diterima, ya kemudian dirawat misalnya anak wanita tersebut dengan baik, maka dia dapat ridho Allah. Dia akan mendapatkan kebaikan yang besar di balik semua itu. Wa in sakhita, kata Nabi, tapi kalau dia murka, falahu sakhatullah, maka baginya juga murka Allah. Makanya Ibnu Qayyim tadi mengatakan cukup seseorang hamba itu siap untuk mendapatkan amarah dari Allah, murka dari Allah ketika dia marah dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Jadi kalau ada di antara kita diuji dengan anak-anak wanita, selalu ingat hadis-hadis tadi, teman-teman ya. Hadis tadi, orang yang diberikan satu anak wanita, kemudian dirawat, dibesarkan, itu bisa memasukkan surga dan bisa menjadi tameng yang melindunginya dari api neraka. Nah, kemudian wa mimma yudhakkaru bihil mutadajjir min al-ibtila bil banat. Ya, di antara hal-hal yang bisa kita ingatkan kepada orang-orang yang marah, orang-orang yang murka, orang-orang yang tidak menerima diuji dengan anak wanita, itu bisa dikatakan kepadanya. Kalau antum menemukan, antum bisa katakan kepada orang-orang semacam ini, kata Syekh, hab annaka dhajirta wa tadammarta. Anggaplah Anda itu enggak senang diberi anak wanita. Anda itu gerutu diberikan anak wanita. Fahal hada sayanjibu laka dzukura. Apakah dengan gerutu, dengan marah, dengan tidak ridho ini bisa melahirkan anak laki-laki buat Anda? Bisa enggak? Enggak kan? Enggak, maka sahih. Ya. Memang benar, teman-teman. Kebanyakan kita itu diberikan tabiat suka sama anak laki-laki. Itu banyak, kebanyakan orang seperti itu. Ya. Ya, cuman seorang mukmin itu ketika melihat ujian dari Allah, ketika diberikan anak wanita itu dilihat dengan kacamata lain, bukan dengan kacamata egoismenya. Ya, dia pengennya anak laki-laki, kemudian diberi anak wanita kan marah, kecewa. Jangan dilihat dengan kacamata egois, tapi lihat dengan kacamata yang lain. Anak wanita itu apa kekurangannya? Apa kebaikan yang timbul dari anak wanita? Itu pakai kita lihat, sehingga kita akan ridho, menerima dan berusaha untuk ya menjaga amanah Allah tersebut. Ya, jadi di situ ada ibadah sabar, di situ ada ibadah ridho dengan takdir Allah, ya. Nah, dan di situ juga akan mengangkat kita ke derajat syukur. Nanti kalau kita tahu ternyata anak wanita ini masya Allah betul-betul menjadi anak yang soleha, anak yang bermanfaat, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Ya, jadi Allah Maha mengetahui yang terbaik buat kita. Ya, kemarin kita pernah bacakan ya dalam surat Al-Kahfi ya kisah tentang ya Khidir yang membunuh seorang anak. Wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil yang dibunuh itu kedua orang tuanya adalah orang beriman, maka kami khawatir, kata Khidir, nanti kalau anak ini besar akan membuat orang tuanya menjadi kufur, menjadi melampaui batas. Ya, maka dibunuh oleh Khidir. Fa'aradna ayyubdilahuma, karena kami ingin dengan anak ini hilang, Allah ganti, ya, Rabbnya menggantinya dengan yang lebih baik dan yang lebih penyayang, bukan yang membuat orang tuanya kufur. Jadi anak-anak itu ujian, teman-teman sekalian ya. Ya, fitnah. Ya. Inna azwajakum sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Bisa membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala beliau mengatakan,
mimma butuliya bil banati, ya. Dan dia ini ya, dan Syekh Ali Tantawi ini termasuk orang yang diuji oleh Allah dengan diberikan anak perempuan. Tidak ada anak laki-lakinya, semuanya perempuan. Ya. Maka kata maqalan, dia menulis sebuah ucapan. Akadu ajzimu law qara'ahu alladziina ibtulu bil banat. Saya yakin kalau orang yang membaca ucapan Syekh Ali Tantawi ini dan dia diberikan rezeki anak perempuan, lam yatamannu illa ma hum fihi, pasti tidak akan mengharapkan kecuali seperti apa yang sedang dialaminya, itu diberikan anak perempuan. Ya. Kenapa? Karena begitu berharganya anak wanita. Begitu besar fadilahnya memiliki anak wanita. Nah, jadi dalam ayat ini ada apa namanya? Tasliyah, ya. Tasliyah itu hiburan, penenang untuk orang-orang yang diuji oleh Allah dengan anak wanita supaya mereka tidak marah, ya. Dan juga ada ayat yang lain, misalnya firman Allah yang sebelumnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, gitu kan? Sebelumnya udah lewat kaidah ini. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, ya. Jadi wallahi innakum la tadruna ayya auladikum aqrabu lakum naf'a. Jadi demi Allah teman-teman, kalian enggak tahu siapa anak-anak kalian yang lebih bermanfaat untuk kalian dunia akhirat kalian. Ya. Dan kalian enggak tahu siapa anak-anak yang betul-betul durhaka nanti sama kalian dalam dunia akhirat kalian, ya. Dan Allah Maha mengetahui. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu terima dengan lapang dada, ya, ridho, ya. Amma fid dunia, ya. Adapun di dunia kata Syekh, fakam fatahat hadil ibtila'at liwalidai haula'il mu'akin min ladzati ta'allum billahi wa munajatihi wa raja'i al-faraj. Misalnya ya, teman-teman. Kadang kita memiliki anak yang durhaka. Tapi jangan kita pandang kedurhakaan itu sebagai sesuatu yang membuat kita marah, mengeluh, ya. Kenapa? Kita pandang dengan kacamata lain. Ya, betapa banyak kedurhakaan anak itu membukakan kita pintu kenikmatan bergantung kepada Allah. Jadi mungkin kalau anak kita soleh, kita akan lupa sama Allah, ya. Tapi kalau ada anak durhaka, kita akan berdoa kepada Allah, berikan hidayah kepada anak, ya Allah, berikan taufik kepada anakku supaya menjadi orang yang lebih baik, gitu kan? Akhirnya di situ ada nikmatnya bergantung kepada Allah. Kita akan bermunajat kepada Allah. Kita akan berharap mendapatkan kelapangan, mendapatkan solusi dari Allah. Kalau hidup kita lempeng semua yang kita inginkan terpenuhi. Pengen kaya, pengen anak soleh, baik, soleh. Ya, kemudian apa? Pengen anak yang sukses dunianya. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hilang kebergantungan kita kepada Allah. Kadang nikmat itu membuat kita gurur, tertipu, sehingga lupa bersyukur. Bukankah begitu? Kebanyakan manusia itu lupa bersyukur. Ya, oleh karena itu syukur itu salah satu pintu syaitan, teman-teman. Iblis itu, ya, ketika dia diturunkan, ya, anzirni ila yaumin yub'atsun, ya Allah, berikan saya tangguhan sampai hari dibangkitkan nanti. Ya, jangan disiksa dulu. Apa katanya? Nanti saya akan mendatangi anak manusia dari semua arah dan Anda akan mendapati kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Itu pintunya iblis. Bagaimana manusia itu tidak bersyukur? Ya. Tapi kalau kita diuji dengan sebagian ujian semacam ini, akhirnya kita bergantung kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengharapkan solusi dari Allah, itu kenikmatan sendiri. Ya. Kemudian juga di situ ada kesabaran, benar nggak? Diuji, kita sabar, kemudian kita menahan semua ujian itu, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang besar, ibadah-ibadah besar di balik kedurhakaan tersebut, gitu. Adapun di akhirat, ya, bisa jadi kedurhakaan anak itu akan menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sabar menghadapinya dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, memperbaikinya. Dan terkadang
hal itu bisa mengangkat derajat kita melebihi derajat amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan yang lainnya. Jadi banyak cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Diuji dengan anak durhaka atau diberikan anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ayat ini adalah pengingat bagi kita. Kita benar-benar nggak tahu siapa yang lebih bermanfaat untuk dunia akhirat kita, orang tua atau anak-anak kita. Satu contoh terakhir. Kalau kita mati, ya, kemudian harta waris kita bagi sesuai dengan ketetapan Allah, maka bisa jadi yang paling banyak sedekah itu adalah orang tua kita untuk kita. Sedangkan anak kita lupa. Ini bisa jadi yang banyak berdoa untuk kita adalah orang tua kita, sedangkan anak kita lupa. Atau begitupun sebaliknya. Ya. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan harta warisan sesuai dengan kadarnya. Coba bayangkan kalau kita bagi warisan pakai perasaan. Orang anak lebih dikasih banyak sehingga jatah orang tua berkurang. Kita mati. Yang lebih bermanfaat ternyata orang tua kita. Banyak sedekah untuk kita, banyak doa untuk kita, ya banyak wakaf untuk kita. Sedangkan anak kita menghabiskan harta yang kita wariskan untuk anak sia-sia. Ya kan? Atau sebaliknya begitu. Makanya Allah Maha mengetahui siapa yang lebih bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita, sehingga Allah membagi harta warisan itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Jangan dilanggar, jangan ditentang, karena itu dosa besar. Ya, makanya pernah kita sampaikan sama antum, harus ada di antara antum itu orang-orang yang ngerti fikih waris sesuai dengan hukum Allah di keluarga besar antum. Jangan sampai harta waris itu dibagi dengan cara yang tidak syar'i, dan itu dosa besar. Ya, karena itu kezaliman jatuhnya. Ya, kalau dia tahu ternyata jatahnya lebih besar, dikurangi karena pembagian yang tidak sesuai syariat Allah, nanti nuntut di akhirat. Ya kan? Karena dia merasa terzalimi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ini hamba Allah, ya kan? Hamba Allah. Maka kewajiban kita tunduk patuh dengan ketetapan Allah. Ya, jangan kita pakai akal. Ya. Misalnya istri itu jatahnya 1/4 atau 1/8. Istri ya. Istri itu jatahnya 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau suaminya nggak punya anak. Kalau suaminya punya anak 1/8. Kalau istrinya 4, 1/8 itu dibagi 4. Bukan masing-masing 1/8 ya. 4 istri dapat 1/8 dibagi rata. Ini. Kemudian ngeluh misalnya, 1/8 doang. Kan saya ini istrinya, gitu kan? Saya yang menemaninya, berjuang. Setelah jadi kaya meninggal, kok saya cuma dapat 1/8 doang, gitu kan? Maka kita jawab, ya, dulu sebelum Islam datang, istri itu nggak berhak dapat warisan, bahkan menjadi harta yang diwarisi. Islam datang mengangkat derajat wanita dan mereka diberikan harta warisan, jatah. Kemudian yang kedua, kenapa istri dapat 1/8? Karena harta istri itu adalah harta istri, nggak boleh diganggu gugat oleh suaminya, ya kan? Kemudian kalau suaminya mati dapat 1/8, nanti dia nikah lagi, dinafkahi, hartanya nggak akan berkurang, benar nggak? Hartanya nggak akan berkurang karena nggak boleh diganggu gugat oleh suaminya, baik suami keduanya. Itu harta dia, suaminya nggak boleh mengambil, nggak boleh meminta, kecuali kalau dia ridho. Nah, beda dengan suami itu jatahnya 1/2 atau 1/4. Suami itu jatahnya 1/2 atau 1/4. Setengah kapan? Kalau nggak punya anak. Kalau istrinya nggak punya anak. Kalau istrinya punya anak maka 1/4. Kok lebih gede suami? Lah iya, suami itu ya kalau istrinya meninggal kemudian nikah lagi, nanti hartanya akan berkurang nggak? Berkurang lah buat menafkahi istri barunya, ya kan? Dan itu Allah Maha adil, teman-teman ya. Allah Maha bijaksana. Nah, seperti itu. Baik.
Jam berapa? Maghrib? 4 menit lagi ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.